Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 IPA 3 yang terdiri dari absen 19 sampai 36. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang syirkah. Selamat mendengarkan. Pengertian syirkah. Menurut istilahnya, pengertian syirkah adalah hak kepemilikan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan perhitungan persentase tertentu. Syirkah ini juga dapat dipahami sebagai suatu kerjasama dalam usaha atau sekedar penggabungan kepemilikan suatu benda. Dalam tentang hukum syirkah. Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma' atau konsensus kaum muslimin. Berikut saya akan membacakan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu dalilnya terdapat dalam surat Shad ayat 24 yang berbunyi, wa inna katsiran min khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa allazina amanu wa aminus solihati wa qalilum mahum. Yang artinya adalah, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Quran surat Shad ayat 24. Dan terdapat pula dalam firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, fa in kuntum aqsara min zalika fahum syuraka'i fis sulus. Ya, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Quran surat An-Nisa ayat 12. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah rafa'ahu qala innal hayya kullu innas salisasri fa inima lam yahun ahaduhuma sahibahu fa iza khanahu yarajtum min bainihim. Artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, Aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang melakukan syirkah. Selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya, apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka, tidak melindungi. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3383 dan Al-Hakim nomor 2322. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ijma. Ulama mengatakan bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi syarikah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya. Maka, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam. Sebagai dasar hukumnya, telah jelas dengan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyawarah secara global, walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. Jenis-jenis syirkah. Syirkah amal. Syirkah amal merupakan usaha kepemilikan barang secara kolektif. Dalam bentuk syirkah seperti ini, kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya. Ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya. Syirkah ini masih dibagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkatul ikhtiar dan syirkatul jabar. Jenis-jenis syirkah diantaranya ada dua. Yang pertama itu syirkatul ikhtiar, adalah suatu penggabungan atau perserikatan dalam kepemilikan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan yang kedua, syirkatul jabir, adalah kepemilikan barang secara kolektif tanpa adanya usaha yang dilakukan masing-masing pihak. Pengertian syirkah ukut. Syirkah ukut ini dapat dipahami sebagai suatu awad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bersepakat melakukan penggabungan modal atau melakukan kerjasama untuk mencari untung. Dalam hal ini, mencakup berbagai macam usaha perserikatan usaha yang banyak ditemui di masyarakat, seperti perseroan terbatas, CV, firma, atau juga koperasi. Selanjutnya, ada bentuk kerjasama syirkah. Syirkah bil amwah adalah sebuah perseroan atau perserikatan yang bertumpu pada modal bersama untuk melakukan suatu usaha guna mendapatkan keuntungan. Syirkah bil amwah ini dibagi menjadi dua, yaitu syirkatul inan. Syirkatul inan ialah penggabungan usaha dari dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak membawa dana sebagai modal
dan keahlian yang akan disumbangkan dalam suatu usaha. Modal ini bisa berupa uang dan keahlian. Lalu ada syirkatul mufawadah, yaitu suatu kesepakatan penggabungan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk usaha bersama dengan syarat modal, keahlian yang sama, serta keuntungan dan kerugian yang dibagi rata dan adil. Yang berikutnya ada bil a'mal atau bil abdan. Pengertian syirkah bil a'mal atau bil abdan adalah penggabungan fisik berupa tenaga atau keahlian sebagai modal utama dalam mengembangkan usaha. Contohnya, ketika dua orang atau lebih sepakat untuk berserikat atau menggabungkan tenaga dan keahlian dalam jasa memanen padi, jasa mengangkat barang, atau membuat produk-produk tertentu. Selanjutnya ada syirka wujuh. Pengertian dari syirka wujuh adalah kesepakatan dua orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak lain yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat dan dipercaya sebagai orang yang dipinjam hartanya. Dalam hal ini, pihak-pihak yang melakukan perserikatan mendapatkan pinjaman lunak sebagai modal yang akan dijual kontak kepada konsumen, sehingga tidak ada modal harta yang dimiliki dalam syirkah ini. Lalu ada syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah gabungan dari syirkah amwal dari salah satu pihak dan syirkah abdan pada pihak kedua. Dalam hal ini, salah satu pihak ada yang membawa harta sebagai modal, sedangkan pihak lain bisa menyumbangkan keahlian atau tenaga yang dimiliki. Rukun syirkah. Yang pertama, ada sikatnya, lafaz zakat atau ijab qabul. Yang kedua, ada orang yang berakad atau akidani. Syaratnya harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasharruf atau pengelolaan harta. Yang ketiga, adanya objek akad, mahal, disebut juga ma'aqud alaihi, yakni yang mencakup pekerjaan, amal, dan modal, mal. Syarat syirkah dibagi menjadi 3, yaitu syarat lafaz. Syarat lafaz adalah kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Misalnya, salah satu pihak di antara kedua berkata, "Kita berserikat untuk barang yang ini, dan saya diizinkan engkau menjalankan dengan jalan jual beli dan lain-lain." Jawab pihak lainnya, "Saya seperti yang kau katakan tersebut." Yang kedua, syarat menjadi anggota perserikatan, yaitu berakal, balik, dan merdeka. Syarat syirkah yang ketiga yaitu syarat syirkah perkongsian. Yang pertama, modal hendaknya berupa uang yang berupa emas atau perak, atau barang yang dapat ditimbang dan ditakar, misalnya seperti beras, gula, dan lain-lain. Yang kedua, dua barang itu hendaklah dicampurkan sebelum akad, sehingga antara kedua barang tidak dapat dibedakan lagi. Hal yang membatalkan atau mengakhiri syirkah. Yang pertama, setiap pihak boleh mengakhiri perjanjian kapan saja. Yang kedua, perjanjian dapat juga diakhiri karena suatu batas waktu tertentu. Yang ketiga, perjanjian berakhir dengan kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Jika anggota lebih dari 2 orang, maka anggota lain dapat melanjutkan perjanjian. Yang keempat, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Perbedaan syirkah dan mudharabah. Yang pertama, di dalam syirkah, semua harus memiliki kontribusi yang sama di dalam usaha. Sedangkan di dalam mudharabah, terdapat pemilik modal dan pengelola modal saja. Yang kedua, modal di dalam syirkah berwujud barang atau benda. Sedangkan di dalam mudharabah, diharuskan berupa uang. Ketiga, kerugian di dalam syirkah ditanggung bersama. Sedangkan dalam mudharabah, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Mungkin hanya segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.